Bismillahirrahmanirrahim. Cupak panuah gantang balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo salam maaf di anjuang uko jo jangko ko talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang memuliakan ongku-ongku, buya-buya, para ustad, suluh bendang dalam nagari, suluh nan indak kunjung padam, nan runciang indak mencucuk, nan tajam indak malukoi, ayih nyojani tapian suci minuman anak di nagari, nan malam baca min kitab, siang rintang dek pituah. Yang memuliakan angkongku, datuk-datuk, niniak mama, nan godang basah batuah, nan godang babingkah tanah, nan basah balingkah awah batuah alam Minangkabau. Tarui kepada cadiat pandai pamuko-pamuko masyarakat kami, kayu gadang di tengah koto nan bahurek bahaka tunggang babatang badaun rimbun nan babungo babuah labek. Ureknya tunggang cukam ka bumi, pucuknya bulik cewang ka langit. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabih, babungo rimbun de adat babua katonan bana. Tari kepada angkongku hulu balang parik dalam pagaran koko pasak kungkuang dalam negari. Simpuh kabake bundo kanduang serato kakawan samogadang. Bayek didarik di pasisir kahampik pinjuru matu angin salingkuang ombak nan badabuah. Kadurian ditakuk rajo sampai ke sipisak pisawanyui. Antaupun nan dirantau na begari orang na mengambangkan sayuk Minangkabau di mana sajo berado. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, Masjid Nurul Yakin, Muhammadiyah, Batu nan banyak ke Nagarian Halaban. Semoga kita kasadonyo yang sampai di serwaniko, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, pernah bersabda. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ambo dulu pernah berbonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Nabi mambuk kenderaan, Ibnu Abbas duduk di belakang. Apakah kudo atau unta? Nanjole Ibnu Abbas duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Faqala ya gulam, wahai anak. Waktu itu Ibnu Abbas masih ketek. Sebab Ibnu Abbas ko sahabat sohir Rasulullah SAW, sahabat ketek. Sebab ketika Nabi lah diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul, Ibnu Abbas ko baru lahir. Baru lahirnya baru. Bahkan Nabi lah yang mentahnik Ibnu Abbas. Apa itu tahnik? Mendoakan keberkahan untuk anak nan baru lahir. Bapa caranya? Itu dikunyakan kurma. Kalau lihat udah ni salobah. Lalu dikusuk-kusuan ka langit-langit anak nan baru lahir. Kusuk-kusuan. Sekalian didoakan. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas ketika baru lahir? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ko tentang din, tentang agama, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Sehingga tak heranlah kalau Ibnu Abbas itu ketika masih ketek saja lah menjadi ulama di kalangan para sahabat.
Setelah wafatnya Nabi, Ibnu Abbas ko tompek batahnya dek sahabat-sahabat. Sahabat Nabi yang lain. Masalah agama. Ketiknya baru lah tompek batahnya dek sahabat-sahabat. Sebab ini dapik doa Nabi. Di tahnik anak nan baru lahir tu. Di doa ni nya. Kemudian kusu-kusuan korma nala bakunya atau nisan lobah. Kusu-kusuan. Itu sunnahnya. Kalau dia amagai ambu dulu mungkin dia tak tahu nyogaknya agaram di kusuk-kusuannya ke langit-langit awak. Itu ibu ngecek tu. Awak baru lahir dia manurani dulu agaram kusuk-kusuan kemari. Kali ke langit-langit awak. Doanya masin je lidang dak asuan. Ada dongang keciang doang. Itu doa amagai awak dulu. Agaram dan kusuk-kusuannya ke langit-langit awak. Itu ibu ngecek tu. Ampu lahir dulu berkusuk-kusuk garam di rumah gaib dulu. Hanya sebenarnya kurma atau nisan lobah. Jadi Nabi dulu mendoakan Ibnu Abbas dengan doa nalawak bacaan kakak. Jadi ketika Ibnu Abbas masih ketek, pernah dibonceng dengan Nabi SAW. Saking dokeknya Ibnu Abbas ko jo Nabi. Karena Nabi ko udah sepupu de Ibnu Abbas. Ayah Nabi jo ayahnya kakak beradik. Ayah Nabi bernama Abdullah. Ayah Abdullah bin Abbas ko Abbas. Ibnu Abbas ko Abdullah bin Abbas itu nama sana. Nama ayahnya Abbas. Abbas jo Abdullah kakak beradik. Kan berdua adik sanak bapak Nabi jo Ibnu Abbas ko. Berdua adik sanak bapak adik sepupu de Nabi mah. Saking rokeknya dengan Nabi SAW, yaitu Nabi membawa kendaraan, Ibnu Abbas dibonceng di belakang. Dibonceng di belakang dia Nabi. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai anak. Panggilan untuk anak ketek yang di bawah 10 tahun ya. Inni u'allimuka kalimatin. Sungguh ambo akan mengajarkan kepada engkau yaitu beberapa nasihat. Itu beberapa kalimat atau beberapa nasihat. Nasihat untuk Ibnu Abbas ko, nasihat pula untuk kita sebagai umat Nabi. Sebab sahabat tu umat Nabi kan, umat Nabi yang pertama kita umat Nabi lah. Jadi nasihat untuk sahabat berarti nasihat pula untuk kita seluruh umat Nabi sampai kiamat. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Ihfazillaha yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah pasti menjaga engkau. Apa maksudnya jaga Allah? Yaitu jagalah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Itu perintah-perintah Allah kita lakukan. Larangan-larangan Allah kita tinggal. Itulah bentuk menjaga Allah. Perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita tinggal. Apa perintah Allah yang paling godang, yang paling agung, yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah yang paling godang adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Kata para ulama, ifradullah taala fil ibadah. Itu kita esakan Allah, atau kalau bahasa awaknya itu kita osokan Allah tu dalam ibadah. Apa itu esa? Itu satu. Artinya Allah saja satu-satunya yang kita ibadahi. Itu namanya mentauhidkan Allah. Jadi ibadah itu kata Syekh Ahmad bin Abdul Halim, yaitu perkara-perkara yang dicintai di Allah itu ibadah sedonya tu. Apa saja perkara yang dicintai di Allah, itu ibadah itu. Kata Syekh Ahmad bin Abdul Halim, yaitu al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah.
Ibadah itu seluruh perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan, yang zahir artinya yang tampak, yang batin artinya yang tersurat, yang tersembunyi. Ya ke Allah jadi akian itu ni. Apa yang tampak? Solat. Itu kan tampak tu. Kita solat semata-mata karena Allah. Berdoa kan tampak tu. Awak bangkit tangan kan? Itu semata-mata doa itu karena Allah. Sunnahnya digapen jari-jari ku kedua. Anda boleh itu dah. Di sunnahnya disebutkan dalam hadis-hadis sahih, bagapen tangan awak kedua na. Boleh dirondan, boleh ditenggin. Dalam solat istisqa nampak ketiak Nabi. Apakah Nabi bitu ketika itu? Enggak, tapi bitu Nabi dalam hadis itu. Kan nampak ketiak. Bagapen tangan kedua na. Itu sunnahnya. Dah boleh bitu anda. Bagapen kedua na. Angkatlah. Itu doa. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, ambo kabulkan doa kalian. Kan ibadah berarti itu. Dan ibadahku tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Fasarfuhu li ghairillah. Memalingkan kepada selain Allah, itu adalah dosa syirik namanya. Batawasul awak je kubur-kubur kiramat, tak boleh dah. Tak boleh dah. Kalau pergi ziarah kubur, dianjurkan malahan. Tetapi bukan awak berdoa untuk kebutuhan awak yang lain di kuburan. Tapi di kubur tu mendoa orang di kubur tu awak tak bawa gairah. Tak bawa gairah. Ampunilah dosa Syekh ya Allah. Ampunilah dosa orang tutur kami di siko ya Allah. Itu yang bolehnya. Tak bolehlah doa-doa anak lain di situ. Kalau doa anak lain awak minta di kuburan, berarti awak menganggap kuburan kau tompek wasilah jadinya leh. Apa dia di kubur tu awak berdoa minta soki. Berarti berwasilah awak di kubur nama tu. Tak boleh dah. Di wasilah itu hanya boleh dengan nama-nama Allah. Kemudian dengan amal soleh. Ada 3 orang. Nang takuang dalam gua lawak sabuin hadisnya dulu kan. Itu masing-masing mereka tu menyobuin amal soleh yang dulu pernah mereka lakukan. Kalau seandainya amal soleh itu ikhlas karena engkau ya Allah, bukakan pintu gua kau ya Allah. Akhirnya tak buka pintu gua tu. Akhirnya bisa mereka keluar dari gua tu, bertawassul dengan amal soleh. Ada ibadah. Ibadah kau tak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Menyembelih, mendabir. Kalau bahasa ada Minang lain mendabir. Kalau bahasa awaknya membantai. Membantai kau ibadah enggak? Ibadah enggak ada Jun? Membantai ibadah enggak? Iyo. Kenapa dikatakan ibadah? Karena Allah yang mengajian itu ibadah. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Katakanlah kepada Allah, inna solati, sesungguhnya solatku. Solat ibadah anda? Iyo kan? Kemudian kalau huruf ataf, wow. Wa nusuki, sesembelihanku. Berarti kan sesembelihan adalah ibadah. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan semesta alam. Ketika awak membantai binatang ternak, awak niatkan untuk selain Allah, berarti awak telah berbuat syirik kepada Allah. Apa contohnya? Membantai ayam untuk kuda-kuda rumah. Kan ada seisu lah togak kuda-kuda rumah, apa bantai ayam di atas. Kan niat sesembelihan untuk selain Allah nama tu. Ia membaca bismillah awak, tapi disekutukan Allah dengan selainnya. Awak niatkan untuk kuda-kuda rumah, badarai kuda-kuda rumah. Kau tak boleh dah. Itu adalah dosa syirik. Kemudian
menyembeli untuk onda baru di Bali. Ada juga orang tu. Onda baru Bali, bawa bantai ayam. Nak janangik onda awak. Jauh berjalan juga nangik je ni. Itu kecilnya nak janangik onda awak. Padahal orang Jepang nak membuat onda tu tak ada petunjuknya dalam buku petunjuk tu dah. Baru onda kalian suruh nangin masih na bantai ayam. Tak ada kecil orang Jepang dah. Awak sajunya menyembelih itu untuk onda baru Bali. Itu adalah perbuatan syirik karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian perlindungan adalah ibadah. Itu ada dalam bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Kan kau Allah awak boleh berlindungnya. Salah satu perlindungan itu dari syaitan yang terkutuk. Kini awak berlindung kepada selain Allah, menganggap sial kepada selain Allah. Kan ada orang tu terlantak kucing bakapa ni jo baju jo singlet terlantak kucing di otonya Iko kalau ndak di kapani jo baju wah oto wak melantak uang Iko keyakinan baru ko semenjak oto ado keyakinan ko ado baru. Sebelum ado oto dulu ado keyakinan ko le. Jadi bila oto ado semenjak itulah keyakinan ko ado baru. Berarti menganggap perlindungan itu kepada selain Allah. Di balindung ke kucing ko harus dikapani jo baju elo-elo. Kena otoak melantak uang mereka. Iko keyakinan syirik. Terlantak kucing bontinnya to nyo kapani jo baju. Tapi kalau uang terlantaknya lari. Kalau uang terlantaknya lari. Bila lebih barogo kucing daripada uang. Nabi menjelang wafat, Nabi sabui ummati. Sayang Nabi ke umatnya. Aku awak lebih sayang ke kucing ni. Berlindung awak kepada selain Allah SWT. Oh memang kucing kesayangan Nabi. Yo, tapi kesayangan Nabi tak kucing aja dah. Somoi kesayangan Nabi juga. Nabi melarang buang air kecil di lubang-lubang somoi. Seluruh makhluk itu rahmat. Nabi dia diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Nanti kucing aja orang. Mengapa awak berlindung kepada kucing, menganggap kucing itu suatu yang suatu yang bisa menyebabkan beko kecelakaan ketika ndak awak kapani je baju. Kalau salah pak. Jadi yang pertama perintah Allah adalah mentauhidkan Allah SWT. Yang kemudian larangan Allah yang paling godang yaitu berbuat syirik menggodang. Yang paling godang. Di zaman Nabi Nuh dulu alunado dosa zina le. Alunado dosa judi. Alunado dosa LGBT le di zaman Nabi Nuh. Tetapi kenapa datang musibah pertama di zaman Nabi Nuh? Alunado musibah sebelum zaman Nabi Nuh alunado le. Banjir musibah paling godang di dunia aku dulu. Apa dosa umat Nabi Nuh? Yaitu dosa syirik. Itu je ciri tu je dosanya. Dosa syirik. Kita baca ayatnya dalam surah Nuh. Ayat yang ke-22. Surah yang ke-71. Itulah dosanya umat di zaman itu. Apa kata Allah SWT? Wa qalu, mereka umat Nabi Nuh itu berkata, la tazarunna alihatakum, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, ilah-ilah kalian. Wala tazarunna waddan, jangan tinggalkan wad. Aku nama berhala waktu itu, wad ko patung yang dahulu adalah wajah orang soleh. Wad namanya dulu. Setelah wad ikau meninggal, wafat, lalu dibuat patungnya di uang untuk mengenang josonya. Abi generasi setelah itu patung aku disembah uang le. Disembah uang patung tu. Wala suwaan, jangan tinggalkan suwa. Wala yaghus, jangan tinggalkan yaghus. Wa ya'uq, dan jangan tinggalkan ya'uq. Wa nasran, jangan tinggalkan nasar. Aku nama patung-patung di zaman Nabi Nuh.
Dilarang ni Nabi Nuh. Jadi ko jo kalian lagi je Nabi Nuh. Salah kalian ko. Ndak lo sebonte Nabi Nuh melarang dah. 900 tahun. 950 tahun Nabi Nuh melarang. Laila wan nahar, malam dan siang. Panjang umat di zaman Nabi dulu tu 900 tahun umat Nabi dulu. Tapi umat ko tetap junya berbuat syirik. Kalau ikut kojo kalian, bisa datang nanti azab Allah. Apa kata umat Nabi Nuh? Datangkanlah azab tu. Kaya engkau seorang Nabi. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan di Allah membuat bahtera, kopa. Waktu itu, apa kata umat Nabi Nuh? Ialah salah Nabi Nuh kau kata. Tak Nabi Nuh kata. Salah Nuh kau. Membuat kopa di atas bukit. Lawi tak ada risiko dah. Buat kopa. Ikut Allah yang merintahkan kerja Nabi Nuh. Ayo tiba. Hujan lobek. Akhirnya keluarlah tanur. Iaitu mata air keluar dari tanah-tanah mereka. Bahkan dari tungku-tungku mereka. Dari dapur mereka keluar mata air. Akhirnya datanglah banjir godang. Nanyalah kalian kata kopa ko kerja Nabi Nuh. Kalau you like mentauhidkan Allah kalian, naik te kopa ko. Ndak je. Bahkan anaknya sendiri Kan'an namanya dak muat. Ambo ka bonang ka bukit tanah nan tinggi tanahnya. Alunnya tiba dekat itu lai, airlah dulu tiba situ. Akhirnya umat Nabi Nuh tu tenggelam. Nalai nomo naik kata kopanya 80 wangnya. Itu tambah lu binatang-binatang sepasang-sepasang Ini binatang-binatang yang kini ko tu nenek-neneknya dulu naik kata kopa Nabi Nuh tu. Bawa sepasang, rimau sepasang. Hilang buasnya binatang ketika itu pak. Jadi ketakutan naik kata kopa. Kata kopa Nabi Nuh tu. Tu yang selamat tu nya. Nenek kita nan dia kopa tu. Nenek kita orang bertauhid dulu saudara kopa. Tapi anak cucunya balik lobek sirik lihat sebagian dojo baru yang bajimat-jimat picayo ka kalung-kalung palasi picayo ka bangkai kucing dengan kuas sabui. Kalau di kapani jo baju atonyo malanta uang. Macam-macam lah keyakinan ikut dosa godang kita jago kita di situ. Maka kecek Nabi kalau lewat jago itu yahfazka, Allah pun akan menjaga engkau. Kalau lewat jago perintah Allah Allah menjaga kita pak, insyaallah dijaga kita di Allah Taala, insyaallah dijaga kita. Sebab amal soleh ko bisa membuat awak selamat di dunia, selamat lepas ke akhirat. Bukankah Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 92, itu man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yaitu barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi amal soleh mentauhidkan Allah gua, lebar amal soleh lewat sesudah itu, insyaallah di dunia awak selamat, di akhirat awak insyaallah selamat. Sebab Allah telah berjanji dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu kata Tuhan sebaik-baik bentuk kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia itu kepada asfala safilin, tompek yang seronda-rondanya. Kata Imam Ibn Katsir, itu dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir disebutkan itu, yaitu asfala safilin itu dua maknanya. Yang pertama maknanya keburukan di hari tua. Itu asfala safilin tu. Pikun awak apa? Na'udzubillah min zalik tu baca sampai awak pikun hendaknya makan lelo maknya tapi nak tuan tu cik le sembahyang dah bele. Sembahyang pak. Alah. Labu dua pak. Dua lemah tahu le.
2 kali tak kontui tu pikun nama. Uang lah pikun kau tak sah ibadahnya leh. Secara umum manusia kau kerja Tuhan dalam surah Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Uang itu kalau dipanjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada asal kejadiannya seperti anak-anak. Itu nak pikun tu. Afala yaqilun, apakah mereka tidak memikirkan kok terjadi masuk nama dia itu. Itu asfala safilin namanya tu, Pak. Diciptakan sebaik-baik bentuk, dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Itu keburukan di hari tua. Kemudian asfala safilin itu maknanya neraka jahanam. Diciptakan sebaik-baik bentuk, dikembalikan ke neraka jahanam. Kok sampai situ ayat tu lapi kita sadar. Tapi lanjutan ayat ada. Illal lazi na'amanu wa amilus solihat. Dikecualikan kerja Allah. Itu orang yang beriman dan beramal soleh. Di dunia insya-Allah ndak kapikun dah. Ndak kapikun dah. Falahum ajrun ghairu mamnun, untuk mereka pahala yang ndak putus-putusnya. Apa maknanya kata Imam Nukatsir? Di hari tua tu ndak tolong dia nyoba ibadah leh, tapi pahalanya tetap mengalir. Tolong dia nyoba ibadah leh. Nah biasanya solat tahajud ketika muda dulu. Tapi dia lah tua nak tolong leh, tapi nyo tetap dapat pahala solat tahajud. Sebab ketika sehat dulu nyo melakukan itu. Lah sakit aja nyo terhalangnya, tak bisa melakukan leh. Tapi pahala tetap mengalir. Ghairu mamnun. Pahalanya tak putih-putih mengalir ke nyor. Itulah orang yang beramal soleh itu. Berimannya, bertauhidnya, kemudian beramal soleh. Kemudian ghairu mamnun makna yang kedua itu surga di akhirat. Surga kau ndak putih-putih dah. Kekal abadi wa selama-lamanya di situ. Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Balik kepada kaji balik ayo tauhidkanlah Allah. Jangan sekali-kali kita berbuat syirik kepada Allah Taala. Dan yang kedua, yang kita jaga, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah maknanya jaga solat. Mana dalilnya? Aku dalilnya. Surah Al-Baqarah ayat 238. Surah Al-Baqarah ayat 238. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Matulah apa ustaz? Hafizu, jagalah oleh kalian. Jagalah oleh kalian. Ala solawat. Itu solat-solat kalian. Solat na 5 waktu jaga-jagalah. Itu nan menjaga Allah artinya, Bang. Jaga solat-solat kalian. Kemudian jagalah wasolatil wusta, dan jagalah solat wusta. Apa tu solat wusta? Apa rajan? Solat asar. Jadi wusta ko pertengahan artinya. Kan subuh dikawan jo zuhur, maghrib dikawan jo isya. Nanti tengah-tengah solat apa gigi? Solat asar. Jadi solat wusta ko artinya solat asar. Jaga solat asar. Sebab waktu asar ko gali ditinggali wang, lalai wang. Banyak wang melalaikan solat asar ko. Kadang loti-loti kadang aku 6 bagus main asar. Ikut solat ke Nabi, yaitu seandainya awak lalaikan ikut kok sampai tinggal solat asar, ikut salah satu pembatal amal ibadah awak. Awak lepas sedekah dari pagi, banyak ibadah dari pagi, tinggal solat asar, bisa batal amal ibadah awak dari pagi. Solat asar ko dikhususkan di Allah dalam Al-Quran disebut wassalatil wusta. Bahkan makna dari wal asr, ada juga ulama mengatakan demi waktu asar. Wal asri, demi waktu asar.
Ada yang mengecen wal asri demi masa. Jadi waktu asar ko waktu yang dikhususkan, disobuin khusus di Allah salat asar ko. Jaga solat kalian dan jaga solat asar kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah solat itu karena Allah dengan khusyuk. Dengan khusyuk kalian solat tu. Jangan dilalai-lalaikan solat tu. Mudah-mudahan kita masyarakat Ranah Minang ayo menjaga solat lah. Jagalah solat. Solat itu kata Nabi bantu anak air atau sungai yang lalu di pintu rumah kalian. Ibaratnya seperti itu. Lalu kalian mandi di situ di sungai itu 5 kali sehari. Apakah di badan kalian masih ada daki? Oh, tidak ada lah ya Rasulullah kata sahabat. Demikianlah solat yang 5 waktu. Kalian lakukan 5 kali sehari semalam, akan menghapus dosa-dosa kalian sebagaimana air sungai tadi menghapus daki-daki kalian. Itu hadis Sahih Bukhari itu Pak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada di situ. Jadi solat kau luar biasa Pak. Luar biasa pahalanya. Jangankan solat wajib, solat sunat aja lakukan sekecil-kecil Nabi 2 boleh rakaat sehari semalam. Aku 10 aja kan, tambah 2. 2 boleh rakaat sehari. Akan dibuatkan untuk orang itu istana di dalam surga. Hadis sahih. Siapa yang menjaga solat 2 boleh rakaat, solat sunat, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Mana yang 2 boleh rakaat itu? 2 rakaat yaitu sebelum subuh, setelah azan subuh, dinamakan dengan salat fajar. Rakaatul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kalian salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tak tanggung-tanggung tu Pak. Uang nan mungkin salat sunat fajar kok, tentu uang nan sembahyang subuh aja kan. Tapi sudah azan subuh kan. Melakukan itu sudah azan subuh kok. Nanti lah duduknya siap-siap ke salat subuh tu. Uang azan kan. Sudah azan salat 2 rakaat. Itu akan itu lebih baik bagi kalian daripada dunia dan segala isinya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi 2 Pak 2 dah salam. Tambah 2 lagi salam. Sudah azan zuhur tu. Sebelum zuhur artinya setelah azan zuhur. Kalau 6 tu kan 2 menjelang subuh, 4 menjelang zuhur. Kalau 6 tu 2 setelah zuhur. 8 kan. 2 setelah maghrib. Lah 10 tu. 2 setelah isya pokok. 2 boleh saudaranya. Siapa yang menjaga itu kata Nabi, Allah bangunkan untuk orang itu istana dalam surga. Itu secara istimrar, berkataruan, nama sekali je lah. Kalau tapi salah surga. Ada yang sunnah ada tu leh. Tarui sampai mati. Awak lakukan itu. Sehingga Ummu Salamah bini Nabi SAW, istri Nabi SAW, Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Semenjaknya mendongeng hadis itu dari Nabi, tidak pernahnya meninggal solat sunat 2 boleh rakaat sehari semalam. Tak pernahnya tinggal sampai wafat. Tak pernahnya tinggal. Lakukanlah ibu-ibu. Jangan sampai tinggal solat sunat 2 boleh rakaat. Apa-apa ibu-ibu 2 boleh rakaat sehari semalam. Itu lakukanlah itu. Jagalah itu. Itunya. Kemudian dan kawat jago setelah itu yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita saudara-saudaranya yang menjaga sunnah hendaknya. Apa sunnah Nabi? Di antaranya menggosok gigi. Laula an asqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, ku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan berwudu. Kau dapat juga kayu siwak tu kau sana gitu. Ada nanda isu kemoyang udah ada nanda dole sawa nyongkin ada siwak aku. Siwak itu sunnah Nabi. Jangan siang lo mencari orang bersiwak.
Ada di zaman tabi'in, di dalam kitab Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid, ada orang dahulu menghina siwak. Kau sahih kau dihina hanya siwak. Nampak orang masuk gigi je kayu dihinanya, nyo ambil siwak orang tu, nyo kusuk-kusukan ka duburnya, ka ikurnya, dihinanya siwak. Sesudah itu abi hari baganti pokan, abi pokan baganti bulan, pawi nyo orang aku semengi godang. Godang pawi nya laki-laki kau. 9 bulan sesudah itu melahirkan. Lahir bayi dari duburnya, tapi dah orang lahir dah. Moncik godang ke dari. Itu sahih hadisnya. Dalam Sahih Bukhari. Disebutkan ni kau di zaman tabi'in, keluar dari duburnya. Kemudian sakit pawinya sesudah itu. Binatang itu telah memutus-mutus ususku kecilnya. Dikoja di orang binatang tu, dibunuh aja binatang tu orang. Tapi orang laki-laki itu mati jadi. Itu menghina siwak tu bang. Di siwak ko sunnah Nabi SAW. Nabi menjelang wafat iaitu mencoliak Nabi kepada siwak Abdurrahman bin Auf. Paham Abdurrahman bin Auf Nabi ingin bersiwak kemana. Setelah itu diborosian dia Abdurrahman bin Auf siwaknya dia gennya ke Nabi. Dikusuanlah gigi Nabi dia Ibunda Aisyah dengan siwak Abdurrahman bin Auf tu. Menjelang meninggal Nabi masih juga bersiwak baru. Menjelang meninggal Nabi bersiwak juga baru. Apa ya dapat tak? Bahkan Bulhawer orang Balando menulis buku kenang-kenangan di ranah Minang. Ini mencoliak orang Minang Saisu tu iaitu selalu bersiwak. Kaum Padri, Tuanku Imam Bonjol, Haji Miskin, Haji Sumania, Haji Piobang, Tuanku Narence selalu bersiwak kecik Bulhawer. Giginya orang Minang Saisu tu putih-putih. Putih-putih giginya, kan musuh gigi tu. Kalau ada siwak, ada bonto jadi ya, itu lah. Awak tu ketik ada bonto aja nya itu nah. Iya. Banyak orang menjual di pasar. Jadi siwak tu sunnah Nabi. Dan Nabi tak pernah meninggal. Kusuk gigi itu setiap kan berwuduk. Nanti 5 kali wak diperintah oleh Nabi nusuk gigi sehari. Nanti 3 kali dah. 5 kali sehari. Boleh je jugundar tambah lo je siwak. Itu dapat lo sunnah dah kan. Itu sunnah Nabi SAW. Dia menghidupkan sunnah Nabi bentuk awak menjaga Allah. Ihfazillaha yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah pasti menjaga engkau. Pasti dijaga oleh Allah Ta'ala. Tak ada. Jagalah sunnah-sunnah Nabi. Bahkan Allah mengecekkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutlah aku. Siapa aku di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah mencintai awak. Tu hadisnya dah sampai leh, kita sampai hadis ko. Lalu kecil Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Setelah itu, ihfazillaha tajadahu tujahak. Engkau jaga Allah, Allah pasti kau dapatkan di hadapanmu. Artinya Allah membimbing kehidupan awak, dibimbing awak oleh Allah. Tidak tersosek awak dalam hidup kau dah, tidak lu disosek orang awak dah. Kalau awak menjaga Allah SWT, awak jaga perintah Allah. Selanjutnya kecil Nabi SAW, yaitu iza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan kau orang minta. Kadang-kadang keluar hati awak kau, dikaluan baru plong hati kau so jangan kau orang, jangan dikaluan di apa nama tu? Di
di status WA. Dia susahnya hidup sekarang. Jadi itulah. Anak pelong hatinya wak badun di status WA, tak di Facebook. Kau Allah wak mengadu. Kau Allah mengadu, ya Allah susah hidup hamba kini ya Allah. Tu senang Allah tu. Allah copet ni selesai nak copet tu. Hilang kesusahan tu copet dah Allah dah. Tak kau orang awak mengadu dah. Nak asal nak lopak nak lapang aja hati, abang ungkapkan di status WA. Kalau nak di Facebook, abang ungkapkan kesedihan awak. Cibirnya lawat uang leh. Ke Allah kita mengadu. Ketika engkau minta kepada Allah di tengah malam awak berdoa, ya Allah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi dulu putui tali terompahnya, ke siapa yang mengadu? Ke Allah. Ya Allah, putui tali terompah ya Allah. Memang tak terompah itu, dia Allah dari langit dah. Dia agir soki dia Allah untuk meli terompah. Ke Allah wa mengadu. Tu nama tauhidkan Allah tu. Wa izasta'anta fasta'in billah. Ketika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman tabi'in dahulu susah hidup uang tu, susah hidupnya. Kemudian tiba lo tamu minta makan, susah lo orang boleh nyogi oleh. Pak, ya ada makan je boleh pak. Kena nyuruh lo makan le kan? Anak-anaknya dulu makan le. Waktu itu dia gini makanannya kau minta-minta dia. Kalau kau ulun makan dapat makanlah. Anak ninyo ulun makan le. Pailah nyo ke masjid tengah malam tu. Supaya jaga masjid berdoalah nyo kepada Allah. Ya Allah, ambo lu makan lah ya Allah. Anak-anak ambo bini ambo lu makan lah ya Allah. Lihat ada makanan seketik rupa ada luang nak lu makan ambo gien kenyo. Kini agi kami makan ya Allah. Ya memohonnya dengan ikhlas. Kemudian di malam hari itu adalah penguasa negeri itu tak sonang aja lolong tengah malam ni. Balik. Tak sonang pula nama susah hidup. Apa kecik penguasa aku? Mungkin ada zakat nak lu takaluan ke alih. Lu takaluan harta zakat ke alih. Dia hantarlah zakat tengah malam awang lebih lolong ke mana ke dia hantar. Diwacaklah kudo di gaju ko. Wacak kudo ke kisah sahih ke bang. Dikocaknya kudo. Ke mana kudo ambo pai ke situ je ambo pai. Dituwi aja langkah kudo ke mana pai. Iyo ke masjid ke pai kudo. Ke masjid waktu di pintu masjid dia. Enciko ke masjid orang sedang berdoa. Sawi tadonga doa. Ya Allah ambo lun makan ya Allah hagi ambo makan ya Allah. Hasil itu kecik penguasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo ka mengeluarkan zakat ke tuan. Tadonga doa tuan yang ambo alun makan lah ya. Ambo mengeluarkan zakat. Banyak dikeluarnya dari penguasa tu kepada uang nan dalam masjid aku. Apa kecik gaju tu kayaknya esok kok susah je kau minta kambo yo. Rumah ambo di situ ai. Ondak kecik. Tadi saja ambo meminta kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tak kau engkau kambo kau minta dan. Ambo susah ke Allah ambo minta tak kau engkau dan. Itu keciknya memang Allah yang mencarikan jalan keluarnya. Kecil Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu surah At-Talaq ayat 2. Itu siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar dari segala kesusahan dan Allah beri rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mereka bang. Jadi kok kamu mintalah ke Allah. Sampai hadis ko lalu kecil Nabi SAW yaitu dalam hadis itu wa'lam ketahuilah wahai Ibnu Abbas annal ummata seandainya umat manusia lawi jatamaan ala ayyam fa'uka bersatu manusia untuk memberi pertolongan kepada kamu kemudian bisain dengan sesuatu pertolongan lam yamfa'uka manusia tidak akan bisa menolongmu illa bisyai'in qad kataballahu laka kecuali sesuatu memang telah ditakdirkan oleh Allah untuk engkau. Anda tak bisa lagi menolong awak orang dah kalau tidak takdir dari Allah Taala. Walau ijtama'u seandainya manusia bersatu pula ala an yadur untuk mencelakai engkau untuk menyusahkan engkau, mencelakai engkau.
bisain, dengan sesuatu kecelakaan. Lam yadurruka, tidak akan bisa manusia mencelakai engkau. Illa bisain qad kataballahu alaika, kecuali sesuatu memang takdir itu telah ditetapkan untuk engkau. Rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena penulis takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Takdir itu tidak akan berubah. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, itulah nanti untuk awak. Kecelakaan pun kalau tidak ditakdirkan untuk awak, awak tidak akan bisa dicelakai di siapapun juga. Percayalah Pak. Di zaman Nabi Lut alaihissalam, itu manusia yang ditembak di batu tu, dalam surah Hud ayat 82 tu, itu penyakit umat ketika itu, yaitu kalau bahasa kita di Indonesia LGBT. Itu tulisannya lontong gulai bercampur tucuk. Itu penyakit ketika itu umat. Dilarang di Nabi Lut, tidak mau berubah. Akhirnya didatang di Allah malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Lut. Sudah tu pakai cien dek bini Nabi Lut pula. Tamu-tamu ada di rumah pakai cien ke pemuda-pemuda. Padahal Nabi Lut lah mengecien tu, jangan dikecien ke umat kita berpenyakit. Pakai cien lah dek bini Nabi Lut. Akhirnya datang pemuda-pemuda ke rumah Nabi Lut untuk memogang, memoci tamu-tamu Nabi Lut. 3 orang laki-laki gagah. Padahal tu malaikat tu menjelma. Jangan disentuh tamuku kata Nabi Lut. Kalau kalian ingin menikah, nikahi putri-putriku, anak-anakku. Apa kata kaum Nabi Lut? Wahai Lut, engkau tahu kami tidak suka je perempuan tu. Kami suka laki-laki. Apa kata tamu-tamu? Wahai Lut, payahlah engkau di penghujung malam ini menjelang subuh tu. Bukankah akhir malam sudah dekat menjelang subuh? Payahlah, kami ini adalah utusan Allah. Kami para malaikat-malaikat Allah. Kami bukan manusia. Barulah tahu Nabi Lut ternyata bukan manusia kok kiranya, malaikat kiranya. Payahlah Nabi Lut jo umatnya dan jo putri-putrinya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Payahlah di penghujung malam itu baru tiba Nabi Lut di penghujung kampung itu, Pak. Datang perintah Allah. Falamma jaa amruna, tak kala datang perintah kami, ja'alna aliyaha safilaha, kami balikkan negeri kaum Lut itu, aliyaha yang di atasnya, safilaha terbalik negeri itu ke bawah. Ditunduk malaikat Jibril negeri itu di sujud sayurnya, di balian negeri itu, di balian negeri itu. Wa amtarna 'alaiha hijaratin min sijil mandud, kami hujani negeri itu dengan hujan kerikil secara bertubi-tubi. Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya itu oleh Imam Ibnu Katsir, itu batu kerikil itu apa nama? Siapa namanya sesuai juga negeri tembaknya, Pak. Siapa negeri tembak di batu itu lah, ada nama orang di batu tu. Tak meleset tu. Jadi takdir Allah pun nak meleset tu. Bahkan isteri Nabi Lut ada lo tertulis di nama batu tu. Kau naik lo isteri Nabi Lut dek batu kerikil tu. Tembaknya tu dicarinya. Kemana je baik dicari dia batu tu. Tak ada bisa menyuruh dia. Sementara Nabi Lut jo umatnya yang mengikuti sunnah beliau diselamatkan dari Allah SWT. Jadi kalau ketiba musibah, Pak, orang-orang yang soleh diselamatkan di Allah SWT. Itunya nak ke Malaysia takdir kau dah, Pak. Seandainya takdir nak buat nanti bo, kalau nak takdir untuk awak nak ke kone wala, nak ke Malaysia dah. Yaitu rufi al aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena penulis takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir nak ke berubah. Itulah kaji kita pada malam ini kau. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis itu terdapat dalam kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Yahya, yaitu Al-Hajuri hafizahullah taala, seorang ulama hadis di negeri Yaman. Itulah Bapak kaji kita pada malam ini kau. Ada yang ragu teh? Lain ada dah. Iya ya. Aku salah nama orang ada ni. Aku ada nan
Iya. Kalau doa berkhutbah Jumat atau khutbah hari raya itu disunahkan oleh Nabi menunjuk. Bahkan di zaman tabi'in dulu ada orang itu berdoa seorang khatib. Seorang khatib itu berdoa. Ada seorang ulama yang mengatakan di bawah, semoga Allah membinasakan tanganmu. Karena Nabi SAW tidak melakukan doa khutbah itu seperti itu. Tapi itu khusus doa khatib. Doa khatib Jumat. Mereka disunahkan oleh Nabi. Tak itu dah. Tapi doa secara umum itu. Sebab Allah malu kecil Nabi tidak menerima doa seorang hamba, yaitu ketika dia menadahkan tangannya ke langit. Sampai tangan tu balik tidak dikabulkan doa tu, Allah malu. Jadi doa secara umum memang begitu. Doa khatib itu khatib tu. Khatib itu salah satu rukun khutbahnya doa kan. Itu doanya. Babitun tangan tu. Tapi doa biasa kok itu doa. Itu aja ni. Ndak itu doa sudah sembahyang lah. Itu salah tu namanya. Buang dia kau. Apa lu orang kau? Itu sudah sembahyang. Ikut doa khatib berkhutbah ikut. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kan doa khatib tu. Tapi kalau doa secara umum itu angkat tangan tu. Berapain tangan, boleh ditinggiin, boleh digondan. Sorawak lah. Dengan khusyuk, doa tu dengan khusyuk. Jangan urusan-urusan lain dulu. Ada orang berdoa, tu salam kawan tu salam licik tu. Tu ulang doa alik. Tu tak mau ada khusyuk namanya. Itulah kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.